Pernah gak sih kamu mikir gimana caranya kita bisa punya warna mata atau bentuk wajah yang mirip dengan orang tua kita? Atau kenapa setiap sel di tubuh kita bisa tetap tahu siapa kita meskipun terus membelah dan memperbarui diri? Jawabannya ada di dalam sesuatu yang sangat kecil tersembunyi di dalam inti sel, yaitu DNA. Jadi, DNA itu menyimpan informasi genetik yang bisa menentukan siapa kita. Dari mulai hal yang kelihatan kayak warna rambut, atau bahkan dari hal yang gak kelihatan kayak sel-sel yang terjadi dalam tubuh kita. Oh gitu ya, tapi kalau selnya membelah terus berarti DNA-nya harus disalin dong. Nah, ada juga nama prosesnya, yaitu proses mekanisme replikasi DNA. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut, aku ada nih bukunya. Nih, kalau mau lihat, yuk kita lihat sama-sama. Pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan molekul biologis penting yang menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik pada semua organisme hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Struktur DNA terdiri dari dua untai polinukleotida yang berpirin membentuk heliks ganda, di mana tiap nukleotida tersusun atas 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan salah satu dari 4 basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pengertian replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses di mana DNA menggandakan diri dengan cara memisahkan kedua untaiannya dan menggunakan masing-masing untai sebagai cetakan untuk membentuk untai baru yang komplementer. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Proses replikasi DNA sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase S, siklus sel. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, artinya setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Enzim yang bekerja saat replikasi DNA. Yang pertama ada DNA helikase, yang bertugas membuka heliks DNA menggunakan energi dari ATP, sehingga untaian DNA dapat diakses untuk replikasi. Yang kedua ada single strand DNA binding protein atau SSB, yang bertugas untuk menjaga untaian DNA tetap terpisah setelah dibuka, agar replikasi bisa berlangsung. Yang ketiga, ada topoisomerase, yang bertugas untuk mengurangi ketegangan pada DNA dengan memotong sementara untaian DNA, lalu menyambungkannya kembali. Topoisomerase dibagi menjadi dua, yaitu topoisomerase 1, yang bertugas memotong satu untai DNA, dan topoisomerase 2, yang bertugas memotong kedua untai DNA. Selanjutnya ada DNA polimerase, berfungsi untuk menyusun untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida pada ujung 3' RNA. DNA polimerase 3 berfungsi sebagai enzim utama untuk menambahkan nukleotida, dan DNA polimerase 1 berfungsi untuk mengganti primer RNA dengan DNA. Selanjutnya ada enzim primase. Primase berfungsi sebagai sintesis RNA primer semua DNA polimerase sebagai titik awal untuk dapat menambahkan nukleotida pada rantai yang sudah ada, dan DNA ligase yang berfungsi untuk menyambungkan potongan DNA seperti fragmen-fragmen Okazaki pada untai lysine dengan membentuk ikatan fosfodiester. Tahapan-tahapan replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi karena putusnya ikatan hidrogen yang menghubungkan pasangan-pasangan basa, diikuti terlepasnya kedua pita DNA dan terbentuknya pita komplemen DNA tersebut. Tahapan-tahapan pada replikasi DNA ini terbagi menjadi 3 yang seperti sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama ada tahap inisiasi, di mana dimulai di titik asal replikasi yang dikenal oleh protein inisiator. Yang kedua ada tahap elongasi, di mana DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan bantuan RNA primer. Tahap yang terakhir adalah tahap terminasi, di mana terjadi saat garpu replikasi bertemu, sintesis DNA berhenti dan mesin replikasi dibongkar. Molekul DNA yang baru pun dipisahkan serta dikemas ulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model replikasi DNA. Terdiri dari 3 model, yaitu model semi-konservatif dan 2 model lainnya, yaitu model konservatif dan model dispersif. Model replikasi DNA semi-konservatif mengasumsikan bahwa setiap molekul untaian ganda DNA akan melakukan replikasi dengan menghasilkan satu untaian tunggal DNA induk yang dibawa dari kromosom utama dan satu untaian tunggal DNA anakan baru. Berdasarkan model DNA konservatif, molekul DNA untaian ganda induk hasil replikasi tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas sintesis baru. Model replikasi DNA yang terakhir, yaitu model replikasi DNA dispersif, mengasumsikan bahwa molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas perpaduan molekul lama dan molekul hasil sintetis baru.
Jadi, setelah proses yang panjang, hasil replikasi DNA merupakan dua molekul DNA yang identik, di mana masing-masing terdiri dari satu untai DNA lama atau parental dan satu untai baru yang disintesis. Hal ini nih yang menyebabkan kita mirip dengan orang tua kita namun tidak sepenuhnya sama. DNA adalah molekul terdiri dari dua helai, berpiring satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 bahasa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi. Ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai, akan ada A di untai yang berlawanan, dan dimanapun ada C, akan ada G di untai lainnya. Setiap helai memiliki ujung 3 to 5 prime. Dua helai berjalan di berlawanan arah. Ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Pemisahan ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase, dan hasil dalam ini pembentukan replikasi garpu atau replication fork. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Enzim primase kemudian akan memulai prosesnya. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, yaitu 5 to 3 prime. Salah satu untai baru DNA, leading strand, dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu 5 to 3 prime. Untai lainnya, untai tertinggal atau lagging strand, tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus karena berlawanan arah. DNA polimerase karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 to 3 prime. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bawah untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah dibuat, enzim eksonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhirnya, penyatuan fragmen DNA dilakukan oleh DNA ligase di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul hasil replikasi terdiri dari satu untai DNA lama yang dipertahankan dan satu untai baru yang disintesis. Ternyata, di balik proses sederhana seperti regenerasi atau pertumbuhan sel, ada proses kompleks yang berlangsung tanpa kita sadari. Replikasi DNA bukan cuma tentang menggandakan informasi genetik, tetapi juga bagaimana kehidupan terus berjalan dari generasi ke generasi. Dan hebatnya lagi, itu semua terjadi dalam skala mikroskopis. Tapi, dampaknya luar biasa besar. Setiap tumbuhan, hewan dan manusia, semuanya tersusun atas instruksi kecil yang kita sebut dengan gen. Gen-gen ini dijaga dan diteruskan lewat replikasi DNA. Jadi, kalau kamu lihat tubuhmu terus tumbuh, lukanya sembuh, atau bahkan ketika kamu belajar sesuatu yang baru, ingat sel-selmu akan terus bekerja. Mulai dari proses ini. Jadi, proses replikasi DNA melibatkan berbagai enzim dan prosesnya yang terorganisir. Ini adalah fondasi dari suatu warisan dalam biologi. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana DNA bereplikasi. Proses luar biasa yang terus terjadi di dalam tubuh kita. Terima kasih. Terima kasih.